Hadirin hadirat dan mustami'in mustami'at yang berbahagia. Kebetulan kita sekarang sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin membacakan karangan Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Biasanya beliau tidak banyak menyebut, yaitu kedudukannya sebagai profesor dan dokter. Biasanya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, begitu saja. Di dalam karangannya yang terkenal yaitu Zikroyat wa Munasabat. Di sini ada dalil-dalil bolehnya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau menyusun ini? Di Saudi Arabia yang terkenal bahwa pemerintahnya itu adalah pemerintah yang mengikut dan memperkuat, membentengi faham yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga pahamnya ini disebut paham Wahabi. Sekarang paham Wahabi ini menggunakan nama salaf. Salaf itu sebenarnya ya para sahabat itu dulu. Salaf menggunakan kata salaf. Jadi Wahabi Salafi, yes. Atau Salafi itu Wahabi. Apa ajarannya yang utama? Insya Allah lain kali akan diungkapkan yang agak jauh. Apalagi sekarang ada di sini, di Malang sini ini satu siaran radio yang sebenarnya itu arahnya Wahabi, sehingga banyak orang menerkan, lama-lama itu agak bingung. Oleh tahlilan niku, oleh istighosahan niku, oleh mulutan niku. Karena di dalam faham Wahabi itu, bapak-bapak, ibu-ibu bisa membeli kitab yang sudah diterjemahkan, yaitu diterjemahkan oleh seorang yang bernama Syihabuddin, diberi nama Kamus Syirik. Kamus Syirik dibentangkan di sana, ya luar biasa ya. Jadi saya kira ini saya berikan petunjuk itu saja. Menghadapi masalah Wahabi yang selalu mensyirikkan orang mulutan, mensyirikkan orang tahlilan, mensyirikkan orang ziarah kubur Nabi Muhammad, mensyirikkan orang yang mencium bekas-bekas ya athar-athar Nabi Muhammad SAW. Pokoknya semua itu dimasukkan syirik, sehingga ditulis dalam kitab ini Kamus Syirik ya. Nah, sekarang betulkah, termasuk mulutan saja yang akan saya terangkan, betulkah mulutan itu syirik? Betulkah mulutan itu bid'ah? Bid'ah itu artinya sesuatu yang baru, yang zaman Rasul tidak pernah dilakukan dan bertentangan dengan agama. Yang disebutkan dalam hadits ya, kullu muhdatsatin bid'atun, tiap-tiap yang diciptakan baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu dhalalah, sasar. Wa kullu dhalalatin finnar, dan tiap-tiap kesasar itu pasti dalam neraka. Ini jadikan pegangan. Dan semua yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah seluruh dunia ini
mulai dari Mesir, dari mana-mana lah, termasuk Indonesia yang dilakukan oleh Wali Songo, dan kita lakukan ini, itu semua dimasukkan bid'ah, dolalah. Jadi kita mulutan itu kita masuk neraka ya. Oleh karena itu saya pikir penting saya membacakan karangan Sayyid Muhammad ini. Ini memang mulai saya terjemah, cuma belum selesai. Jadi saya pilih yang penting-penting aja, yang mana yang mulutan. Begini ya, saya baca aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syarif Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan di dalam kitabnya Dzikroyat wa Munasabat. Begini kata-katanya, wa qabla an asrudal adillata ala jawazil ikhtifali bil maulid syarif wal ijtima'i alaihi uhibbu an ubayyina al masail al atiyah. Sebelum saya mengemukakan dalil-dalil kebolehan mengadakan perayaan Maulid Nabi yang mulia serta berkumpul untuknya, saya ingin menjelaskan masalah-masalah berikut. Al-ula, annana naqulu bijawaz al-ihtifal bil maulid syarif wal ijtima'i li sama'i siratihi wassalati wassalam alaihi wa sama'il madaih allati tuqalu fi haqqihi wa id'amit ta'ami wa idkhalis sururi ala qulubil ummati. Satu nih ya. Sesungguhnya kita berkata bolehlah mengadakan perayaan Maulud Nabi yang mulia serta berkumpul untuk mendengarkan sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan pujian-pujian yang diucapkan mengenai hak beliau, menyajikan makanan kepada hadirin, serta idkhalus surur atau membuat gembira hati umat ini. Satu ini ya. Atsaniyatu annana la naqul bi sunniyatil ihtifal bil maulidil madhkur fi lailatin makhsusah bal man ya'taqada dhalika faqad ibtada fi ad-din. لأن ذكره صلى الله عليه وسلم والتعلق به يجب أن يكون في كل حين ويجب أن تمتلأ به النفوس. نعم إن في شهر ولادته يكون الداعي أقوى لإقبال الناس واجتماعهم وشعورهم الفياض بارتياض الزمان بعضه ببعض فيتذكرون بالحاضر الماضي وينتقلون من الشاهد إلى الغائب. Artinya dua, sesungguhnya kita tidak mengatakan disunatkannya perayaan maulid tersebut harus dilakukan pada suatu malam tertentu. Bahkan orang yang meyakini demikian, ia sungguh telah berbuat bid'ah di dalam agama. Karena mengingat atau menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengaitkan hati dengan beliau adalah wajib pada setiap waktu dan semua hati wajib terpenuhi dengan ingatan kepada beliau. Ya, memang di dalam bulan kelahirannya pendorongnya lebih kuat karena manusia sedang menghadap, berkumpul dan melahirkan perasaan yang melimpah. Karena itu
dengan keterkaitan suatu zaman dengan yang lain. Artinya keterkaitan waktu beliau diperingati dengan waktu beliau dilahirkan, sehingga masa yang lewat dapat mereka ingat kembali dengan adanya peringatan yang sekarang. Dan perasaan mereka menjadi pindah dari yang disaksikan sekarang kepada masa yang telah tiada, artinya masa kelahiran beliau. As-salisa, nomor 3 ini. Anna hadhil ijtima'at hiya wasilatun kubra lid-da'wati ila Allah wa hiya fursatun dhahabiyatun yanbaghi alla tufawwat. Sebaiknya tidak usah saya baca dulu bahasa Arabnya ya. Saya baca terjemahannya saja ya. 3. Bahwasanya perkumpulan-perkumpulan ini adalah jembatan terbesar untuk dakwah atau mengajak manusia kepada Allah. Ia adalah kesempatan emas yang seyogyanya tidak boleh dilewatkan. Bahkan wajib atas para dai dan ulama mengingatkan manusia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan akhlaknya, adabnya, hal ikhwalnya, sejarah perjalanannya, pergaulannya, dan ibadahnya. Dan wajiblah memberi nasihat mereka dan memberi petunjuk mereka kepada kebaikan dan kebahagiaan, serta mempertakuti mereka dari bencana bid'ah, kejelekan dan fitnah. Dan dengan anugerah Allah kami berdakwah pada yang sedemikian itu, dan bersama-sama dalam hal tersebut, serta berkata kepada manusia, bukanlah yang dituju dengan perkumpulan-perkumpulan maulid ini hanya sekedar berkumpul pada lahiriahnya saja, tetapi ini adalah perantara yang mulia kepada tujuan yang mulia juga. Barang siapa yang tidak mengambil manfaat maulid ini sedikit pun untuk agamanya, maka dia diharamkan memperoleh kebaikan-kebaikan maulid yang mulia. Ini mukadimahnya. Sekarang mengenai adillatu jawazil ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil kebolehan merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang mengatakan, yang melarang maulidan dan mengatakan maulid itu bid'ah, syirik, itu bisa kita tangkal dengan pengertian dalil-dalil yang diberikan oleh Sayyid Muhammad ini ya. Pertama, al-awwal anna al-ihtifal bil maulidin Nabi syarif ta'birun 'anil farah was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa qad intafa bil kafir. 1. Bahwa maulid Nabi yang mulia adalah ungkapan kegembiraan dan kesenangan kepada Nabi yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pun telah mengambil manfaat dengan maulid ini. Siapa orang kafir itu? Diterangkan. Faqad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumil itsnin
بسبب عتقه لثويبة جاريته لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Ya. Dalil dalam hadits Bukhari telah datang keterangan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya sebab telah membebaskan Suwaibah, budak perempuannya, ketika budak tersebut memberi kabar gembira kepadanya, yaitu kelahiran Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mengenai ya, jadi tak tahu itu Abu Lahab yang kafir yang akan jadi musuhnya Nabi Muhammad itu juga ya. Itu ketika Nabi Muhammad lahir diberitahu oleh Suwaibah tadi yang jadi budaknya, Pak Abu Lahab, ponakan sampean sudah lahir. Itu ya. Begitu gembiranya dia atas kelahiran ponakannya ini, Suwaibah, kamu merdeka, bebas sudah kamu. Sampai begitu. Jadi Abu Lahab pernah satu kali gembira. Boleh jadi kalau dia tahu ini bakal jadi nabi gitu ya, dan akan memusuhi dia, jadi musuh dia, tidak akan dia gembira. Nah. Tapi karena dia tidak tahu, sampai disyairkan oleh Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasir dari Damaskus. Beliau mensyair begini: Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bidabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Jika Abu Lahab ini seorang kafir yang telah dicela di dalam Al-Quran dengan surat Tabbat Yadahu yang dia kelak di neraka jahim, ata'annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Telah datang hadis bahwa pada hari Senin ia selalu diringankan siksanya karena pernah gembira dengan lahirnya Ahmad, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famawwalnu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Maka apakah dugaan kita terhadap hamba yang sepanjang umurnya ia gembira dengan wujudnya Ahmad, artinya Nabi Muhammad, dan ia mati dalam keadaan bertauhid. Kalau orang kafir saja pernah gembira itu dibalas begitu oleh Allah, diringankan siksanya. Bagaimana dengan orang yang cinta selalu selama hidup, senang kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, ya, lalu matinya juga mati husnul khotimah. Asani yang kedua, maknanya saja bahwa Nabi SAW mengagungkan hari kelahirannya. Beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala pada hari tersebut atas nikmatnya yang terbesar kepada beliau dan atas anugerahnya kepada beliau dengan wujudnya beliau bagi wujudnya alam ini. Karena berbahagialah dengan beliau setiap yang mewujud ini, dan
adalah beliau mengungkapkan pengagungan terhadap hal tersebut dengan berpuasa, sebagaimana telah datang di dalam hadis dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah SAW telah ditanya tentang puasa beliau pada hari Senin. Beliau itu tiap hari Senin puasa, ya. Lantas beliau bersabda, pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu telah diturunkan wahyu pertama kepadaku. Jawabnya begitu. Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Hadis ini riwayat Imam Muslim fi Sahih fi Kitab Isyam. Jadi Nabi itu mulutan, menghormati kelahirannya, cuma bentuknya itu dalam bentuk berpuasa. Itu diterangkan, ya merayakan dengan puasa boleh karena puasa itu ibadat. Jadi walaupun tidak dengan puasa, dengan sedekah, dengan mengadakan majelis zikir, baca selawat dan lain-lainnya yang ada pahalanya, itu boleh-boleh saja. Apalagi kalau dirangkap seperti Nabi Muhammad, ya puasa, ya melakukan semua yang dilakukan ini. Inilah diantara dalilnya bolehnya orang mulutan itu. Lantas lanjutnya lagi, ketiga, annal farah bihi sallallahu alaihi wasallam matlubun bi amril Qur'an min qouli ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Fallahu ta'ala amarna an nafraha bir rahmah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam 'azamur rahmah. Qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya bergembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dianjurkan dengan perintah Al-Quran, yakni firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, maka karena kedua hal tersebut wajiblah orang mukmin bergembira. Ya, Qul, katakan Muhammad, bifadlillahi, karena fadl Allah. Dalam tafsir diterangkan fadl Allah itu Quran. Wa birahmatihi, dan karena rahmat Allah. Dalam tafsir diterangkan rahmat Allah itu Nabi Muhammad. Jadi karena apa? Quran dan rahmat Allah ini, fabidzalika falyafrahu, maka orang-orang mukmin wajib bergembira. Nah, bentuk gembira itu ya paling sedikit ya baca salawat, paling sedikit. Ya kita mengadakan perayaan-perayaan rame-rame, selamatan dan sebagainya. Pokoknya yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya, ya. Kemudian mana dikatakan Nabi itu rahmat? Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami Allah tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat lil alamin, kepada seluruh alam, bukan manusia tok. Mulai dari malaikat, jin sampai manusia, sampai binatang-binatang, ya sampai semualah yang namanya alam ini. Itu mendapat rahmat dari Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi itu rahmat. Kemudian pegangannya yang diturunkan wahyunya yaitu Quran. Dua inilah yang kita syukuri. Di sini tadi diperintahkan falyafrahu,
Fal itu lamnya itu perintah itu. Maka hendaklah atau wajiblah orang mukmin itu bersyukur. Coba kalau ada orang mukmin tidak seneng kepada Al-Quran, tidak seneng kepada Nabi Muhammad, itu jadi apa orang mukmin itu? Hah? Kan murtad kan? Na'udzubillah min dzalik. Inilah dalil untuk mulutan ini, dalil untuk mulutan. Terus lagi isinya saja, pada waktu Nabi Muhammad SAW sampai di Medina waktu hijrah, di Medina banyak orang Yahudi, lalu melihat orang-orang Yahudi sama puasa. Kebetulan bulan Asyura, tanggal 10 Asyura, orang Yahudi puasa semua. Orang Yahudi itu ditanya, orang Yahudi, kenapa kamu puasa 10 Asyura? Jawabnya, 10 Asyura itu Allah menyelamatkan nabinya. Allah menyelamatkan Nabi Musa, dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Jadi ditenggelamkannya Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa dan umatnya, pengikutnya. Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam, itu 10 Asyura. Nah, karena itu orang Yahudi ya berpuasa syukur atas peristiwa itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan setelah diberitahu itu, nahnu aula bi Musa minkum. Nahnu, kami, yaitu Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin, itu aula bi Musa minkum, lebih utama mencintai Nabi Musa, menghormati Nabi Musa, minkum, daripada sampean semua. Fasomahu, lantas Nabi Muhammad puasa Asyura. Wa amara bisyamihi, lantas Nabi Muhammad juga perintah kepada sahabat-sahabat untuk berpuasa Asyura. Jadi ada peristiwa yang istimewa disyukuri dalam bentuk puasa. Itu selamatnya Nabi Musa tadi itu. Nah ini kan Nabi Muhammad kan lahir, berarti diselamatkannya dunia ini. Sebelum Nabi lahir kan jahiliyah semua di negeri Arab itu dan di seluruh dunia. Nah sekarang dengan lahirnya Nabi Muhammad kan diselamatkan tuh dunia ini. Nah karena begitu ya kita wajib syukur kepada Allah. Bentuk kesyukurannya yang dilakukan oleh Nabi yaitu puasa. Ya, kalau lainnya boleh aja, bukan puasa saja. Lantas lagi yang keenam, annal maulid syarif yub'atu 'anis salati wassalam al-matlubain biqouli ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa perayaan maulid Nabi yang mulia itu ditimbulkan oleh bacaan selawat dan salam. Bacaan selawat salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-matlubaini, yang dua-dua ini diperintahkan oleh Allah. Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya itu yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Setelah Allah dan seluruh malaikat berselawat kepada Nabi, baru perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, sallu, berselawatlah kalian, alaihi, kepada Nabi, wasallimu taslima, dan bersalamlah
kalian dengan salam yang sesungguh-sungguhnya. Ya, perintah Allah kepada kaum muslimin membaca salawat ini, sebelum perintah itu salawat dulu. Lain kan perintah-perintah yang lain. Allah perintah sholat, bukan Allah sholat dulu. Atau perintah zakat, bukan Allah zakat dulu. Tapi kalau Allah perintah membaca salawat ini, Allah salawat dulu. Hanya artinya Allah salawat itu Allah memberi rahmat. Kalau malaikat salawat itu malaikat memohonkan rahmat. Itu aja bedanya. Nah, sekarang masalah salawat. Salawat itu diwajibkan. Ya, terutama kewajiban diletakkan. Kalau sholat tidak ada salawatnya, tidak sah salatnya. Kalau khutbah Jumat tidak ada salawatnya, tidak sah. Coba, luar biasa ini. Sampai begitu tentang salawat. Ya, timbul dari kewajiban membaca salawat inilah suatu penghormatan sampai dengan maulid Nabi Muhammad SAW di seluruh dunia ya. Kalau yang namanya menghormati Nabi Muhammad maulidan itu tidak ada yang tidak baca selawat. Umpamanya kita mulutan mari baca apa kita? Cuma baca karena kira bangsa Indonesia Raya saja. Indonesia tanah airku itu terus. Ya boleh-boleh aja ya. Cuma ya aneh, di Mesir, di Turki, di seluruh dunia lah, sampai itu orang umat Islam di Amerika, di negara-negara Barat itu kalau selamatan apa, kalau mauludan ya mesti baca selawat. Dan kitab-kitab selawat itu tersebar ke seluruh dunia itu. Malahan maafkan ya kalau sekarang lagunya bermacam-macam sudah sekarang ya. Tapi ada lagu yang seluruh dunia itu sama tuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ayo coba. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini seluruh dunia itu lagu itu tuh. Walaupun nantinya itu oleh tukang-tukang, oleh seniman-seniman lagu itu diolah begitu rupa ya, sampai lagunya indah-indah ya. Inilah tentang maulid Nabi. Ini kalau dibaca komplit gitu ya tentu. Padahal ini saya ambil sedikit saja ya. Ya doakan bisa menyelesaikan ini dulu. Kalau nanti ini selesai ya bisa dibaca dengan baik nih. Ya untuk menghadapi ini orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan maulid Nabi Muhammad SAW ini. Cuma anehnya orang yang membid'ahkan itu kalau diundang mesti datang. Diundang datang. Oke lek mangane gak bid'ah gitu lele. Ya, jadi mau. Ya saya kira cukup sekian, waktunya sudah habis, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.